Musabakoh, tahunan hafalan Al-Quran dan Hadis Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Al Saud rahimahullah. Pemirsa dan pendengar sahabat Mosdi dimanapun Anda berada, kali ini saya bersama dengan Bapak Dr. Ahsin Sakho Muhammad. Beliau adalah salah satu dari Dewan Juri untuk kategori 30 juz di Musabakoh Hifdzul Quran dan Hadis ke-14 tingkat nasional Amir Sultan bin Abdul Aziz Al Saud. Dan di kesempatan ini kita akan meminta beberapa komentar dan juga tanggapan beliau terkait tentang peserta yang telah tampil di kategori 30 juz. Ustadz Dr. Ahsin, dari peserta 30 ini gimana tanggapannya, Ustadz? Alhamdulillah, secara umum semuanya baik ya. Dan saya sangat bangga ada beberapa peserta yang mungkin masih muda sekali, bahkan mungkin anak-anak. Tapi sangat bagus sekali, baik dari segi hafalannya maupun dari segi makhrajnya ataupun juga dari segi tartilnya. Nah, ini membanggakan kita semua, dan saya lihat bahwa kemajuan dalam bidang tahfidz Al-Quran itu hampir merata dalam beberapa provinsi di Indonesia. Ada dari Sumatera, Banjarmasin, dari Jawa Barat, dari hampir banyak provinsi yang mereka mengajukan calon-calonnya ke sini, dan umumnya mereka secara tahfidz itu bagus semua. Yang membedakan mungkin dari segi lagunya, dari tartilnya, dari suaranya, itu aja tuh. Tapi kalau dalam segi tahfidz mereka sudah bagus-bagus. Ya. Sebagai pakar qiraat, Ustadz, gimana tanggapan Ustadz? Jadi ini di sini kan yang kita ujikan di sini adalah merupakan qiraat Imam Asim riwayat Hafs ya. Jadi kalau di LPTQ yang dikelola oleh Kementerian Agama di sana sudah mengujikan atau musabakohkan qiraat yang sama, walaupun belum semuanya itu. Tapi ini merupakan satu kemajuan ya, dan saya belum pernah mengetahui ada satu negara di dunia Islam yang memusabakohkan qiraat itu. Hanya di Indonesia saja. Dan ini merupakan satu hal yang bagus sekali di Indonesia. Artinya Indonesia mempunyai kepedulian dalam bidang pengembangan ilmu qiraat sendiri. Memang awalnya Indonesia itu masih begitu asing ya ilmu qiraat itu. Tapi dengan munculnya ilmu qiraat di Musabakoh Al-Quran di Indonesia, maka kepedulian masyarakat terhadap ilmu qiraat itu sedikit akhirnya menjadi bangkit. Dan saya melihat ada markas qiraat di Indonesia, ada perguruan tinggi seperti PTIQ, IIQ, dan di UIN, Jakarta juga khususnya, itu yang mengajarkan ilmu qiraat. Dan saya sendiri yang pengampu dalam bidang ilmu qiraat, baik di UIN Jakarta maupun di di IIQ ya, khususnya IIQ di Jakarta. Dan ini saya harapkan ke depan itu menjadi semakin bagus lagi. Adanya kegiatan-kegiatan Al-Quran ini ingin saya nyatakan di sini bahwa dengan Al-Quran itu ada unsur dakwahnya. Dengan Al-Quran ada unsur pendidikannya. Dalam Al-Quran Al-Karim ada unsur nasyrul Quran, nasyrul Islam, sehingga kita di dalam adanya penyelenggaraan ini tanpa terasa bahwa kita ikut ambil bagian, andil di dalam mensolehkan ya, menjadikan generasi kita menjadi generasi yang soleh. Mereka yang hafal Al-Quran, mereka yang bisa membaca Al-Quran dengan baik ya, ini andil kita dari kaum muslimin kepada negara Kesatuan Republik Indonesia untuk bisa menciptakan generasi-generasi yang cerdas, generasi yang soleh. Karena dengan mereka umumnya, mereka yang hafal Al-Quran Karim itu pada umumnya mereka itu juga anak-anak yang cerdas. Karena untuk menghafalkan Al-Quran itu ya memang memerlukan intelijensia yang bagus pula ya. Dengan banyaknya anak-anak itu, maka anak-anak yang hafal Al-Quran Karim, kita optimis bahwa masa depan Islam di Indonesia bagus ya, dengan suasana moderasi, toleransi, sehingga dengan demikian inilah yang patut kita gaungkan ke seluruh dunia, bahwa Indonesia
negara yang mayoritasnya penduduk negara Islam, tapi juga di sini kita membangun moderasi beragama. Ya, demikian. Kemudian sebagai nasihat atau mungkin sebagai pesan kepada lembaga-lembaga LPTQ atau mungkin lembaga-lembaga pengampu pembelajaran dan penghafalan Al-Quran, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai pakar qiraat. Ya, baik. Jadi kita perlu berbangga ya, bahwa kita mempunyai Al-Quran, kita mempunyai Islam, kita mempunyai Allah, kita mempunyai Nabi Muhammad SAW. Ini adalah merupakan landasan-landasan ideal spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan beragama. Oleh karena itu jangan sampai kita itu meremehkan apapun yang berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim. Karena Allah itu sangat senang sekali apabila kalamnya yang di dalamnya ada pesan-pesan Allah kepada seluruh umat manusia, ada yang istilah Jawanya itu ngerewangi. Ngerewangi itu ingin membantu Allah dalam rangka menyebarkan nilai-nilai yang bagus, nilai-nilai yang indah yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Kalau seandainya banyak orang itu menggerakkan potensi mereka dalam rangka untuk mencerdaskan anak-anak kita, kecerdasan dalam bidang agama, kecerdasan dalam bidang intelektual, maka sudah tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan senang. Dan kalau Allah itu sudah senang, maka Allah mempunyai cara tersendiri bagaimana bisa menyenangkan orang-orang yang telah menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ungkapan saya, senangkanlah Allah, maka Allah akan menyenangkanmu, melebihi daripada apa yang kamu kira sebelumnya. Ya, demikian. Terima kasih Pak atas nasihat dan juga informasi. Demikian apa yang bisa kami hadirkan kepada sahabat semua sekalian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara ini diselenggarakan oleh Kantor Atase Agama Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, bekerja sama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia dan Yayasan Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Al Saud rahimahullah. Media partner Surau TV dan Mu'adz TV.